Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok PPKN akan mempresentasikan inovasi kami tentang drone militer. Nah, sebelumnya izin perkenalkan diri. Anggota pertama saya Hafiz Putra Dermawan. Kemudian saya Nuraihan Haidar Batuzaman, absen 24. Kemudian saya sendiri Wisu Saputra, absen 31. Kemudian saya Atenua Rafi, nomor absen 6. Nah, yang pertama, apa sih inovasi kami itu? Nah, inovasi kami merupakan inovasi drone militer. Nah, sesuai yang kita ketahui bahwa perkembangan zaman sudah membuat teknologi sekarang ini sudah sangat berkembang. Nah, untuk bidang militer juga tidak kalah. Kami membuat suatu inovasi di mana membuat drone yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari dapat berguna pada bidang militer. Nah, ini sistemnya sederhana sebenarnya, hanya menggunakan drone yang biasa kita tahu dan ditambahkan sistem di mana ditambahkan bom yang membuat dia bisa meledak boom gitu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sistem cara kerja drone pengamat dan pengebom ini. Pertama, drone ini akan mengamati daerah musuh dari jauh. Setelah diamati dan merasa daerah musuh bisa untuk dibom, maka drone ini akan menuju ke daerah musuh dan berada di atas persis daerah musuh. Setelah itu, drone itu akan menjatuhkan dirinya dengan kecepatan yang sangat maksimum. Dan saat jatuh di daerah musuh, bom ini akan meledak dan membuat daerah musuh ini menjadi perandakan dan kocar-kacir, sehingga kita dapat menyerangnya dengan mudah. Yaitu penghematan biaya. Biaya program drone jauh lebih murah daripada metode tradisional pencernaan udara lainnya. Pengumpulan citra biasanya melibatkan penggunaan sayap tetap atau satelit dengan biaya keseluruhan mulai dari ratusan miliar. Yang kedua, yaitu adalah monitoring jarak jauh. Drone militer dalam aplikasi keamanan memiliki kemampuan unik untuk mengakses lokasi yang jauh dan sulit dijangkau oleh manusia biasa, sehingga drone militer ini dapat dimanfaatkan bagi yang staf militer yang terbatas. Kemudian yang ketiga yaitu mengoperasikan dengan cahaya yang lebih rendah, pengenalan flare atau forward looking infrared, dan utilitas pencitraan penglihatan malam lainnya. Drone dengan harga bersaing dilengkapi dengan optik night vision yang memungkinkan keamanan fasilitas untuk memantau area gelap dari jarak jauh. Yang terakhir yaitu keempat, tidak berisik dan waktu respon yang lebih cepat. Drone baru yang dirancang untuk keamanan seringkali menyertakan peredam getaran dan motor tanpa sikat, memotong tingkat kebisingan hingga ke kira-kira setengah dari suara yang dihasilkan drone. Kebisingan yang berkurang memberikan keuntungan yang jelas ketika memantau diperlukan sebagai respon terhadap gangguan dari musuh. Hubungan dengan Bhinneka Tunggal Ika dari teknologi drone militer ini adalah dengan adanya drone militer ini, maka akan memperkuat persatuan kesatuan Indonesia. Bagaimana caranya? Karena dengan semakin kuat pertahanan Indonesia dengan drone militer ini, maka akan memperkuat pula persatuan kesatuan Indonesia. Mengapa? Karena kita terhindar dari rongrongan atau ancaman dari luar negeri. Kemudian dengan begitu akan menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika, yang mana bisa kita lihat dalam nilai-nilai di Pancasila ini. Kemudian selain itu dalam hal Undang-Undang Dasar 1945 juga dijelaskan mengenai pertahanan keamanan, yaitu yang akan dijelaskan sebagai berikut. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Cukup sudah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf sebelumnya jika ada salah kata dan lainnya. Semoga inovasi yang dapat kami sampaikan ini dapat menjadi sebuah inovasi yang nantinya akan terrealisasikan sehingga bermanfaat bagi Indonesia, sehingga jadi bermanfaat pula untuk masyarakat, bangsa, negara, dan dunia. Akhir kata, kami ucapkan selamat pagi.